Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So good morning, everyone. So for today, I would like to share some information and knowledge about the types of context, which is maybe useful for your future research or for your understanding in for mathematics contextual courses. Okay, I would like to start with this PowerPoint. Hope you can understand more after I explain this to you. So, uh, for today, I would like to share about types of context for mathematics learning. So, as we know, we have type of context by PISA framework. Types of context by PISA framework consists of several. Yeah, first is personal context. So, for personal context, the personal context that used in problem is focus on the personal context related to personal family, peer group activities, real problems include food, personal health, shopping, games, sports, travel, and issues related to finance and personal scheduling. For example, yeah, I will use bahasa, so I will use bilingual. Contoh nih ya, if we show this, kemudian ada panitia ya, seminar lupa menghitung total ininya apa namanya nasi kotaknya yang dipesan. Nah, eh, saudara bisa memberikan problem ini ke siswa. Dan misalnya hitunglah total nasi kotak yang ada di dua meja tersebut. Jelaskan strategimu. Saya yakin mereka siswa akan menggunakan atau mempunyai strategi yang bervariasi. Jadi ini adalah types of context. Kemudian second types of context is occupational, ya. Occupation itu pekerjaan. Jadi ini terkait dengan place of work environment, ya. Jadi misalnya misalnya pekerjaan apa namanya technical engineer ya, mereka harus measure, they need to find out the costing, ordering ya, memesan building material, salaries for economists ya, quality control, scheduling, kemudian arsitektur ya, dan kemudian beberapa pekerjaan probably relate to decision making, for example. For example here, ini jadi kita fokusnya ke masalah ya. Jadi fokus kita adalah masalah. Contohnya ini misalnya ada soal atau masalah. Masalah itu berbeda dengan soal ya. Soal itu yang bisa dikerjakan oleh siswa secara rutin. Kalau masalah itu perlu step-step yang tidak biasanya ya, yang perlu diselesaikan oleh siswa tersebut. Nah, kemudian di sini misalnya di sini ada multiplayers ya, ada video players, ini company, ada audio players. Nah, jadi setiap hari ini misalnya rata-rata untuk video players itu yang dibuat 2.000, kemudian audio playersnya 6.000. Nah, persentasenya percentage ya of multiplayers per day-nya 5% and audio players-nya 3%. Nah, ini pertanyaannya ya. Ada klaim yang dibuat oleh si pembuat soal misalnya atas situasi ini on average there are more video players sent for repair per day compared to the number of audio players sent to repair per day. Jadi ini sepertinya ke service gitu loh ya. Nah, jadi pertama saudara harus memahami dulu masalah yang diberikan, kemudian ini ada klaim. Klaimnya kalau situasinya seperti ini, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata ada lebih banyak video player yang dikirimkan untuk diperbaiki dibandingkan dengan audio players misalnya. Nah, misalnya kamu benar nggak? Ya setuju nggak? Agree nggak dengan statement itu? Kalau not, ya why? Okay, the third context is a general context, which is related to the use of mathematical knowledge in the social life. Ya, jadi ini ya seperti government, like I saw you last week about the number of people who like to campaign, ya,
pemilu misalnya, demographic, advertising. So society ya, statistik misalnya sekarang mau ada pemilu, jadi statistiknya bagaimana, culture ya, ethnomathematics, nah, and so on. Ya. Nah, ini contohnya yang ada di budaya. Yang ada di budaya ini, misalnya ada nih Candi Borobudur nih ya. Nah, diambil dari atas. Dari sini ya, misalnya yang mana yang menunjukkan desain yang sesuai. Ini contoh untuk yang terkait dengan societal karena ada culture di sini yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, konteks yang lain adalah scientific ya, scientific activity which is this context specifically deals with more abstract scientific activities and in-depth mastery of theories used in mathematical solving. Yeah. So the scientific context also deal with the application of mathematics in nature. Ini lebih scientific ya. Kalau mungkin bisa saya bilang bahwa ini adalah banyak keterkaitan antar bidang. Misalnya mathematics is not related only to mathematics, and ini kalau bisa dikaitkan dengan STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Okay. So this is the example, the context of biopori. Saudara tahu biopori kan? Biopori itu ya, ini untuk so the biopori to organic waste ya, untuk membuang organic waste ya. Jadi di beberapa daerah di Surabaya ini sudah mulai banyak kampung-kampung yang mulai membuat biopori. Nah ini jadi jadi konteks ya, konteks berapa banyak maksimum lubang yang dapat dibuat misalnya jika kita punya 4 kali 4 meter persegi. Nah, jelaskan. Nah, ini konteks scientific kayaknya di alam di mana-mana ada, cuman this related to environment ya. Nah, ini yang mungkin akan menjadi banyak pertanyaan ya. Type of context by the use of by the level use of context. Jadi ada beberapa kategorisasi dari level of context di soal di masalah matematika ya. Kalau OECD itu membaginya menjadi 3. Zero order use of context, first order use of context, and second order use of context ya. Nah, tapi ada beberapa referensi ya itu menggunakan level yang berbeda. Maksudnya mereka juga melevelkan. Jadi misalnya De Lange ini profesor dari Belanda yang menyampaikan bahwa no context at all, no context. Kemudian yang kedua ini camouflage context. Ya. Kemudian yang ketiga relevant and essential context. Tapi ada juga di Stillman ya, ada border problem, wrapper problem, tapestry problem, which is masih it's not really clear ya menurut saya. Kemudian ada Salgado ya. Ini membagi 2 ya. Jadi kalau Salgado ini membaginya formulation of the mathematical problem 0 first second. Kemudian yang kedua adalah interpretation of mathematical result 0 first second. Nah, kita ke OECD saja karena OECD ini yang lebih menjadi rujukan gitu, banyak menjadi rujukan. Jadi kalau zero order use of context ini tidak ada konteks yang digunakan. Nah, zero order use of context ini lebih mere camouflage for the item. Jadi misalnya item-itemnya ini biasanya mathematical term, shape, data, translation of textual package mathematical problem. Jadi kalau saudara lihat saya kembali ke sini, ini lebih ke zero order ini lebih ke arah bisa jadi no context atau camouflage context ya. Nah, kemudian kalau first order use of context ini, the item context is needed for solving the problem and judging the answer. Ya. Kalau second order
ini lebih ke the item context is really needed to move backward and forwards. Jadi apa ya, level yang namanya level ini lebih ke arah ke kompleksitas ya. Konteksnya ini ketika menyelesaikan masalah itu perlu move ya, menyelesaikan dan memahami masalah, kemudian sampai siswa itu dapat solusinya dan backward lagi ya. Nah, untuk merefleksikan jawabannya. Jadi ini apa ya, menurut saya ini lebih ke arah levelingnya, level masalahnya ya. Nah, ini masih belum clear untuk konteksnya sebenarnya, tapi level masalahnya. Nah, contohnya ini, for example, ini yang Salgado ini ya, formulation of mathematical problem. Jadi Salgado ini membaginya gini, context is needed for formulating the problem in mathematical term. From instruction given, direct action can be taken. Jadi misalnya begini, Ibu membeli 3 buah buku, Andi membeli 2 buah buku, mereka pergi bersama-sama, ada berapa buku yang mereka beli secara bersama-sama. Nah, sebenarnya dari konteksnya ini, dari instruksinya, dari bahasa yang disampaikan itu sudah jelas bahwa apa, karena jumlah buku pasti ditambahkan kan begitu. Nah, kalau yang formulation mathematical yang A1 ini lebih higher lagi levelnya, in which lebih apa namanya, tidak secara langsung, tidak straightforward ya. Kemudian tapi ada clue-nya ya, cues for this. Nah, A2 ya, kalau kita memberi cues ya, itu nggak cukup. Masalah yang ada di A2 itu kalau hanya sekedar memberi cue nggak cukup ya. Ini butuh hubungan atau butuh asumsi ya, yang tidak ada yang tidak muncul di apa namanya, di masalah yang dibuat, yang ada. Nah, kemudian interpretation of mathematical result, for example. Nah, di sini di B0 ya disampaikan bahwa konteks is not needed to interpret, decide, or evaluate mathematical result or arguments. Nah, konteksnya itu nggak hanya sebagai pemanis ya, tidak digunakan sama sekali untuk menentukan hasil ya, hasil yang diharapkan di situ. Tapi kalau B1 konteks ini benar-benar digunakan ya, to decide whether the mathematical result or mathematical argument satisfied. Kenapa? Karena kita lihat ke belakang. Oh, ternyata misalnya biopori tadi ada hal-hal yang harus diketahui siswa, mereka tidak hanya tahu bahwa biopori itu a whole ya, tapi mereka harus tahu untuk biopori itu ternyata diperlukan apa misalnya. Nah, ya seperti itu. Kemudian B2 ini ya, konteks digunakan untuk judge ya, kecukupan dari hasil matematika argumen in terms of the assumption made for the mathematical formulation of the problem. Jadi kalau yang B2 lebih tinggi lagi levelnya ya. Ini perlu apa namanya, konteks dan hasil penyelesaian itu ya perlu dilihat, direfleksikan kembali ya, globally for valid solution. Ini jadi problemnya lebih sulit lagi dibanding yang B1 atau B0. Oke ya. Jadi ini terkait dengan postulate-nya sama ya sebenarnya. Saya akan masuk ke sini. Oke, jadi ini proses matematikanya. Jadi kalau proses matematika itu ada formulating ya. Formulate the problem, interpret the problem. Jadi ini skornya ya, skor 1 sampai second order itu ya. Ini by Salgado. Kalau saudara sulit memahami Salgado, enggak apa-apa, kamu pahami yang apa namanya PISA. Lihat referensi yang sudah ada. Nah, coba kita lihat soalnya ya. Zero order use of context. Ini zero.
Coba, Mr. Rudy is a catfish farmer who has 2 large ponds. During the harvest season, the highest number of catfish is produced from the area of the pond. Okay, which is the pond has the larger area? Give your explanation. Ya, nah ini ya mana yang punya apa namanya area yang lebih besar ya. Nah, ini zero order use of contact. Coba kita lihat zero order use of contact. At this level diberi kesempatan untuk langsung ya take direct action or make direct inference from the instruction given. So very easily the context ya, konteksnya ini sangat mudah digunakan untuk menginterpretasi ya, kenapa? Ini sudah disediakan dua tempat ini ya, area of pondnya sudah digunakan. Dia hanya membandingkan kan mana yang lebih besar. Tapi apa yang dibandingkan, katakanlah bendanya itu sudah diberikan ke zero order. Coba kita bandingkan, oke, first order. Di sini ada data, ya, taksi Yellowbird and Magic Card. Distance-nya kalau Yellowbird 0 sampai 15 kilo, fee-nya 30.000. Distance untuk Magic Card 0 to 20 km, fee-nya 20.000. Nah, kalau lebih dari 15 kilo, dia punya harga 2.000 per kilo, dan Magic Card 20, lebih dari 20 kilo, 3.000 kilo. Kamu ditanya, the Yellowbird taxi fares and the Magic Car fares will be the same when traveling the distance. Kira-kira berapa mereka itu akan fare-nya, harganya itu sama kalau mereka menempuh jarak berapa kilo? Kan tidak ada informasi yang secara langsung dibandingkan yang zero order tadi. Kalau yang zero order tadi langsung saudara lihat dari mana? Dari gambarnya sudah terlihat ininya ya, mana tinggal dibedakan, diukur dan sebagainya. Kalau ini kan saudara perlu menggali, perlu membuat asumsi ya. Oke, kalau kira-kira di atas 20 kilo berapa dulu dan sebagainya. To make you more have insight ya, saudara perlu mengerjakan soal-soal ini. Nah, ini juga second order, tadi yang first ya, ini sekarang yang second. Misalnya ini gambar yang ada di orang sholat ya. Country yard of mosque measuring 20 meters times 15 meters. Masjid ya, untuk doa ya. Kalau misalnya suatu hari ini penuh ya, estimasilah banyaknya orang yang akan ikut ini. Nah, kalau kamu lihat di sini ya, kamu pasti punya informasi lain ya, misalnya nih sholatnya, kalau saudara lihat ini kerapatannya ya, artinya kemudian ada juga yang ini penggang ada space ya, jarak ya, distance ya antara satu dengan yang lain. Nah, silahkan ini ya, kamu bisa mengestimasi. Nah, untuk mengerjakan ini kamu kan variasi strategi yang digunakan. Nah, ini sekali lagi level itu tidak ada hubungan sama tipe yang tadi. Kalau tipe konteks itu masih yang ya udah ini tipe mana, bukan berarti tipe A itu levelnya harus B. Tipe C itu levelnya itu merupakan level D. Tidak. Kalau tipe konteksnya bebas mau digunakan apa saja. Ini penggunaan konteks ya. Second order use of the context untuk masalah yang diberikan. Nah, jadi ini mungkin akan lebih mudah memahaminya seperti ini. Kalau Delano menyatakan no context itu only mathematical objects, symbol or structure. Ya sudah, tinggal ada matematik, ada objek matematika, itu ada gambar, kamu tinggal menyelesaikan. Ya. Kalau camouflage konteks, kamuflase ya, kalau tadi dibilang di camouflage konteks ini di level yang berapa, coba tadi dilihat lagi. Nah, konteks yang camouflage ini adalah experience from everyday life.
common sense reasoning are not needed. Jadi ya sudah ini pengalaman. Jadi operasi matematika dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang telah ada. Nah, the solution can be found by combining all numbers given in the text. Jadi kalau di kamuflase, konteks kamuflase itu terkait dengan pengalaman biasanya, kemudian solusinya itu bisa ditemukan dengan melihat mengkombinasi apa namanya Pak, informasi yang ada di teks gitu ya. Nah, kalau relevan and essential konteks ya ini lebih higher lagi, di mana ini ada reasoning, ada bernalarnya. Nah, perlu bernalar untuk memahami dan menyelesaikan masalah. Jadi operasi matematikanya tidak secara eksplisit diberikan ya, tapi dari masalah yang diberikan kamu perlu melakukan modeling gitu. Nah, oke. So kalau border problem, the context is merely border around the mathematics ya. Jadi ini sebenarnya mirip ya. The context does not obscure the mathematics at all. Jadi nggak mirip dengan yang level yang sebelumnya dari Delanga. Nah, kalau wrapper problem ini problem ya, ini tidak ada kaitannya dengan use of context ya ini ya. Ini problem ya. Tapi kamu bisa lihat juga konteksnya sebenarnya. Misalnya untuk wrapper problem, the context can instead be thrown away as the mathematics is all that is needed to solve the problem. Jadi konteksnya bisa dibuang, nggak perlu lagi konteksnya itu. Kemudian tapestry problem, nah ini the context and mathematics are at win or intermingle. Ini maksudnya konteksnya kemudian dan matematikanya ini akan diperlukan pemahamannya untuk menyelesaikan masalah yang diberikan sehingga ada korelasi gitu, ada hubungan. Nah, itu ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi saudara perlu memahami, ini ya, saya ulangi. Jadi ini ya kategorisasi of level context use ya, penggunaan konteks ya, yang paling ini tadi yang tidak ada konteks, yang kamuflase, dan relevan and essential konteks ini yang perlu penalaran. Ya, jadi ada beberapa pendapat yang berbeda. Silakan saudara bisa mengambil salah satu ini teori. Kalau misalnya saudara nanti belajar tentang masalah kontekstual ya, masalah yang berkonteks. Nah, ini perlu belajar juga. Ada dari OECD ini bisa ya, frameworknya bisa. Tadi ini bisa jadi referensi saudara semua. That's all. If you have any question or still hesitate with my explanation, we can continue to chat each other within the LMS, within the YouTube, or you can contact me. Okay. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.